Qul hamda illa iyyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdin lam yakhsha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu Allahu wastafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila akhir dahri wa intaha wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah qarubar rahilu wa antum 'anit ta'ati ghafilun wa qadatil ajalu wa antum 'alal ma'asi 'aqifun wa taradafatil ahwalu wa antum fi tughyanikum ta'mahun. Fahal antum 'ala nifiqatin minal hayati wal qarar am bainakum wa bainallahi 'ahdun 'alal baqa'i fi hadhihi ad-dar. Fatuba liman yastaqimu fil ibadati wa ta'ati ala Allahi mundu zamani fil hayati bilang qita'i. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh mengucapkan rasa syukur kepadanya. Setelah kita telah melalui bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, yang penuh di dalamnya suatu maghfirah, rahmat, barokah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang taat dan takwa. Semoga segala amal-amal kita dalam bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, hari ini kita pun masih dalam bulan Syawal yang terkandung di dalamnya Idul Fitri, yakni kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada lembaran yang suci bersih. Maka sayangnya lah guna melestarikan hablum minallah, kita tingkatkan takwa kita tingkatkan ibadah kita bersihkan hati kita semata-mata hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin sebelum menjalani ibadah dalam bulan puasa, di mana ibadah kita selalu diiringi dengan rasa pamrih, rasa ambisi, rasa hanya ingin dipuji dari sesama manusia belaka, maka saat ini hendaklah kita bersihkan semua itu. Kita kembali beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semurni-murninya, karena tanda orang berhari raya yang baik menurut syariat yang diridhoi oleh Allah ialah seperti tersebut. Kata hikmah, laisal aidu liman labisal jadid aw alatuhu jadidun walakinnal aidu ta'atuhu tazidun. Bukanlah yang disebut hari raya itu cuma bagi orang yang berpakaian baru saja atau alat parapot rumah tangga yang baru saja, tapi yang dinamakan hari raya itu adalah bagi orang yang bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan takwa kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Selanjutnya dalam pengisian Idul Fitri ini
guna melestarikan sarana hablum minan nas menurut ajaran yang telah dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita saling memaafkan secara lahir dan batin atas segala perbuatan kita yang telah lalu. Sebab kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari sifat salah dan lupa. Kita adakan silaturahmi kepada sanak famili, kita ajak putra putri kita tanpa kecuali, baik kepada famili yang kaya, yang miskin, yang pangkat, dan yang rendah. Kesemuanya itu harus kita sambung keakraban dan kefamiliannya, yang selanjutnya kita bisa saling bantu membantu di antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa memberi nasihat menuju kebenaran. Di samping itu juga kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang muslim di mana saja berada. Tersebut dalam hadis Rasulullah, asra'ul khairi thawabul birri wasilatul rahmi wa asra'ul syar'i uqubatul baghi wa qati'uhur rahmi. Sesuatu yang paling cepat mendatangkan kebaikan ialah pahalanya orang yang berbuat baik dan menyambung kefamilian, yakni silaturahmi. Dan yang paling cepat mendatangkan kejahatan ialah sisaan orang yang berbuat jahat dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tapi andai kata ada orang semacam itu dalam saat beridul fitri ini, maka hanya ada dua bentuk manusia. Yang pertama, manusia yang hatinya selalu diliputi rasa dendam dan kesumpah karena terbawa oleh sifat egois dan ambisinya, sehingga tidak mau minta maaf dan memaafkan kepada orang lain, walaupun dia banyak membuat kesalahan dan kekeliruan terhadap sesamanya dalam tingkah lakunya, tapi malah ia menutupi kesalahannya itu. Yang kedua, manusia yang selalu mengabaikan nasihat-nasihat agama yang berlandasan kepada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah ia dendam dan benci kepada orang yang menyampaikan dakwah dan tabligh yang suci, dan memperharap tempat-tempat ibadah mencampur adukan ibadah dengan masalah duniawi guna menuruti nafsu ambisi pribadinya. Maka jelaslah orang-orang ini terbujuk oleh hawa nafsunya, sehingga mereka sudah tidak punya rasa malu lagi walaupun mereka dalam kesesatan dan telah melanggar syariat Islam. Maka jelaslah orang-orang ini termasuk kata-kata dalam risalah Musyairiyah, fa kullu man kana lisyar'i i'tiradun fa huwa maghrurun mahdhu'un. Tiap-tiap orang yang bertentangan dengan syarak, orang itu tertipu oleh hawa nafsunya dan terbujuk oleh setan. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih tentang norma-norma agama, yajibu ala kulli muslimin an la yuqdima ala syai'in hatta ya'lamu hukm Allah ta'ala bihi. Wajib bagi setiap muslim untuk tidak melakukan sesuatu sebelum ia terlebih dahulu mengetahui hukum Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita selalu ingat dengan larangan Allah yang tersebut dalam surat Shad ayat 26, wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Maka dengan itu, kalau ada sebagian manusia sudah berani meremehkan hukum Allah, mengabaikan janji-janji dan ancaman azab Allah,
yang tersebut dalam Al-Quran dan menyalahgunakan hukum cuma menuruti hawa nafsu dan kepentingan pribadinya saja sehingga ia sesat, menyesatkan dan tidak mempunyai rasa malu lagi, ini adalah tandanya orang yang imannya sudah kabur dan bobrok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Apabila engkau tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesuai kamu. Yakni silahkan engkau tidak mengindahkan lagi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Tapi ingat, Allah telah berfirman, wa qul haqqu mir rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran haqa bihim suradiquha. Dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, maka barang siapa yang beriman maka berimanlah, dan barang siapa yang ingin kafir maka biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang yang zalim, yaitu api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekian urian khutbah ini semoga membawa manfaat bagi kita sekalian, amin. Dan sebagai akhir himbauan kami dalam mimbar yang suci ini, kami pribadi yang dhaif ini menghaturkan kepada para hadirin sekalian, mohon maaf lahir dan batin andai kata kami terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam tingkah laku maupun ucapan. Sudilah hadirin memaafkan dengan setulus hati, dan semoga kita selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah dan berbahagia di dunia sampai akhirat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqburin wa adkhalana fi jannatin na'im. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi akramana bi dinil haqqil mubin wa afdalana bi syari'ati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidal anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa fa'alul khairat wastanibu 'anis sayyi'at wa hafidhu 'ala shalawat wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala 'azza min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.